Lembaga keuangan adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Menurut Dahlan Siamat, pengertian dari lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utamanya merupakan aset keuangan dibandingkan dengan aset non-finansial atau real, di mana lembaga keuangan ini memberikan kredit atau pembiayaan terhadap nasabah dan menanamkan dananya pada surat yang berharga. Berikut adalah jenis-jenis lembaga keuangan dan perannya secara singkat. Yang pertama itu ada bank. Peran bank menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menawarkan produk keuangan seperti rekening tabungan dan kredit. Yang kedua ada perusahaan asuransi, yang dimana perannya memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu melalui polis asuransi dan membayar klaim kepada pemegang polis. Yang ketiga ada lembaga pembiayaan. Perannya menyediakan pinjaman untuk tujuan tertentu, seperti pembelian kendaraan atau peralatan dengan syarat yang lebih fleksibel. Yang keempat ada pasar modal, di mana perannya memfasilitasi perdagangan surat berharga atau saham dan obligasi antara investor dan perusahaan yang ingin menggalang dana. Yang kelima ada reksadana, atau perannya mengumpulkan dana dari investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek dikelola oleh manajer investasi. Nah, yang keenam ada koperasi simpan pinjam. Perannya itu menyediakan layanan simpanan dan pinjaman kepada anggota dengan suku bunga yang kompetitif. Nah, yang ketujuh ada penyediaan layanan keuangan digital atau fintech. Perannya itu menawarkan layanan keuangan melalui platform digital seperti pinjaman online dan pembayaran digital. Yang kedelapan ada bank sentral. Perannya itu mengatur kebijakan moneter, mengontrol inflasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan di negara. Nah, setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mendukung sistem keuangan dan perekonomian. Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Jadi lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan dalam memberikan distribusi keadilan dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghimpun dana masyarakat. Lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua yaitu menyalurkan dana masyarakat. Lembaga keuangan bank dapat menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendapatkan distribusi keadilan dengan tujuan memberikan modal kerja, investasi, dan konsumsi untuk sarana mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu pengalihan aset. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain. Kemudian yang kelima yaitu likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Kemudian yang keenam yaitu realokasi pendapatan. Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Yang terakhir yaitu transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Tingkat bunga adalah suatu biaya yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman, sedangkan harga surat berharga, khususnya obligasi, adalah suatu biaya di mana surat berharga tersebut diperdagangkan. Tingkat bunga dan harga surat berharga memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu ketika tingkat bunga di pasar meningkat, maka harga obligasi di pasar cenderung menurun. Sedangkan sebaliknya, ketika tingkat bunga di pasar menurun, maka harga obligasi di pasaran cenderung meningkat. Lembaga keuangan menjadi peran penting dalam menjaga perekonomian suatu negara. Salah satunya adalah Bank Sentral di Indonesia sendiri yang menjadi Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perekonomian di Indonesia, yang dimana hal tersebut diberikan dengan wewenangnya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan bidang moneter. Buktinya di tahun 1990-an seluruh negara mengalami krisis ekonomi, salah satunya Indonesia. Di situ Bank Indonesia memiliki peran yang penting dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi, di mana Bank Indonesia mengambil langkah yang cepat dalam mengontrol suku bunga acuan untuk mengendalikan kembali inflasi. Hal itu menjadi bukti bahwasanya Bank Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi.